Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius, bab 23, ayat 1 sampai dengan 12. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat-ikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi. Karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaknya ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, bruder, ibu bapak, para putra-putri Allah yang terkasih, pada pagi ini kita akan merenungkan tentang semangat menjadi pengikut Tuhan Yesus. Para artis menyanyikan lagu cinta, lagu damai, lagu kebaikan hati yang menggetarkan hati pendengarnya. Tapi paling banter hanya sekitar mulutnya saja yang menyanyi. Hatinya tidak menyanyi. Kampanye pemilihan pemimpin hanya dengan janji kosong pun dilakukan demi meraup suara terbanyak. Seorang pemimpin yang memimpin rakyat tanpa etika dan tanpa moral, penuh kepura-puraan, penuh kemunafikan pun terjadi. Pemimpin yang tega mengorbankan orang kecil hanya demi mengejar prestasi dan kepentingan pribadinya, meraih kekuasaan dan ambisinya itu mudah terjadi dalam praktek menjalankan kepemimpinannya. Banyak orang yang pribadinya belum atau bahkan tidak sampai matang, terlanjur terpilih menjadi pemimpin. Biasanya dia menjadi pemimpin yang hanya mencari kepentingan dan keuntungannya sendiri, dan lupa atau tidak tahu bahwa tugas utamanya adalah melayani rakyatnya. Itulah bukti jelas bahwa antara kata dan tindakannya tidak serasi. Itulah yang dikisahkan dalam Injil, bahwa ahli Taurat dan orang Farisi selaku ahli hukum yang menduduki kursi Musa, yang menjadi hakim pengadilan umat Allah, mereka menyelewengkan hukum Allah untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Hukum Musa memang tetap utuh, tetapi para pemegang hukum itu yang tidak bermutu menyalahgunakan hukum.
Mereka minta supaya mereka menjadi pusat perhatian. Mereka gila hormat, gila kekuasaan. Segala tindakannya ingin dicatat dan dilihat oleh orang. Jiwa pelayanannya nol. Tidak ada pelayanan sama sekali. Padahal yang Tuhan Yesus kehendaki, pemimpin itu memiliki jiwa yang rendah hati, sehingga sanggup melayani kebutuhan umat Allah dengan baik. Seorang pemimpin itu mutlak perlu memiliki jiwa yang rendah hati. Rendah hati itu sikap mengakui diri sebagai yang lebih rendah daripada orang lain. Alasan mendasar bahwa harga dirinya hanya ada pada Tuhan. Seandainya dia direndahkan oleh banyak orang lain pun tidak masalah, tidak merubah apa-apa, karena harga dirinya itu ada pada Tuhan Allah. Maka hanya Tuhan Allah yang mampu dengan tepat menilai diri setiap orang. Entah orangnya itu tulus, bersih suci, tak bercela, dan hatinya sangat mencintai sesama, atau hati orangnya itu munafik, sombong, kasar, tanpa pamrih, suka iri hati, berdusta, dikuasai oleh hawa nafsu. Tuhan melihat setiap orang dengan tepat tanpa salah sedikit pun. Maka Tuhan tidak bisa ditipu dengan aneka macam penampilan orang. Pertanyaan yang perlu dijawab secara jujur, apakah selama ini saya menampilkan diri sebagai orang Farisi yang tinggi hati atau sebagai murid Tuhan yang rendah hati? Atau tidak kedua-duanya? Bisa jadi. Tidak tinggi hati, tidak rendah hati. Biasanya orang yang tinggi hati itu disebabkan oleh masa lalunya yang menderita dan terluka hatinya oleh perlakuan yang tidak adil. Maka pada saat mengalami kesuksesan, ia ingin memegahkan diri untuk menunjukkan harga dirinya dengan menampilkan diri sebagai orang yang hebat. Tetapi ada juga orang yang masa lalunya dengan penuh penderitaan, tetapi pada saat hidupnya berhasil, dia menjadi orang yang sungguh rendah hati dan mampu memperlakukan orang lain dengan penuh perhatian. Inilah orang yang berhasil mengolah pribadinya secara matang. Orang yang macam ini banyak, tetapi tidak sembarang orang bisa mencapai itu. Justru salah satu contoh jelasnya itu pada pribadi Bapak Jokowi, presiden kita. Kehidupan masa lalunya sangat menyedihkan. Hidup di bantaran Sungai Bengawan Solo, digusur ke sana kemari. Hidupnya susah, berat. Tetapi sekarang menjadi seorang pribadi yang sangat matang. Perhatian kepada semua rakyat dilaksanakan dengan sungguh melegakan bagi semua orang yang membutuhkan perhatiannya. Saudara-saudara, sebaliknya orang yang masalahnya hidup
dengan berkelimpahan pun bisa menjadi orang yang tinggi hati dan sombong, karena sudah hidup terbiasa dalam keadaan yang mewah, yang menyenangkan, yang keadaannya gampang dan enak, menerima banyak pujian dari orang. Itulah yang membuat hatinya menjadi sombong, arogan, tidak mampu memahami dan merasakan penderitaan hidup sesamanya. Tetapi banyak juga orang yang sejak masa kecilnya hidup penuh kelimpahan harta, penuh dengan kekayaan. Masa kecilnya mewah, tetapi hidup dengan mengagumkan kerendahan hatinya. Ingat kehidupan orang-orang kecil, hidupnya tidak manja, senang beramal, bekerja saja membawa sangu makanan minuman dari rumahnya. Itu sungguh mengagumkan. Salah satu atau salah duanya adalah seorang yang terkenal, terkaya di seluruh dunia, yakni Bill Gates. Dia setiap tahunnya memberikan sumbangan kemanusiaan dari kekayaannya yang jumlahnya kekayaannya 1.200 triliun rupiah. Dia menyumbangkan yang terbesar tahun 2017 itu sebanyak 64 triliun untuk kemanusiaan. Infar Kampart yang kekayaannya 550 triliun. Juga Amancio Ortega, pemilik aksesoris Zara di Spanyol, yang kekayaannya 1.152 triliun. Mereka sangat perhatian kepada orang-orang kecil, membagikan kekayaannya untuk kebutuhan mereka yang sangat membutuhkan itu. Saudara-saudari, kalau obsesinya pada mengejar kekayaan dan kesuksesan saja, maka orangnya akan secara tidak sadar menjadi orang yang sombong, karena segalanya diukur dengan untung rugi. Tetapi kalau tujuan hidupnya di dunia ini untuk meraih kehidupan yang kekal, orang ini sungguh menjadi orang yang akrab, penuh perhatian, rendah hati, murah hati kepada sesamanya. Karena yang diikuti adalah jalan kebenaran Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.